orang tua zaman dulu bilang kalau biasanya azan maghrib itu kita tidak boleh keluar rumah, jadi harus langsung masuk ke dalam. Karena mungkin si Mila ini mikir kayak udahlah tanggung gitu ya ngepelnya, jadi dia dilanjut aja gitu. Dan ketika Mila ini sedang asik mengepel depan teras rumahnya, dia ngerasa kayak ada sesuatu di samping dia, kayak ada sesuatu gitu loh. Karena kebetulan dia rumahnya dia sama rumah tetangganya itu kayak nggak berdempetan gitu loh. Jadi kayak ada space kayak ada solokan gitu. Nah, si Mila ini ngerasa ada sosok tuh di situ, di kayak orang nengok gitu. Kalian tau gak sih, kayak orang ngintip. Karena si Mila ini orangnya penasaran, dia penakut tapi penasaran. Akhirnya dia kayak sosokan ngeberaniin diri untuk ngeliat. Halo teman-teman, balik lagi di channel NPC Media di segmen Ngopi, Ngobrol Creepy. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Hari ini aku bakal bawain satu buah cerita horor yang berasal dari salah satu teman kita yang bernama Mila. Halo Mila. Dan disclaimer dulu, semua nama dan nama tempat itu udah kita samarkan semua ya guys. Jadi cerita ini terjadi waktu maghrib di mana azan sedang berkumandang. Lalu ada seorang anak perempuan yang bernama Mila. Mila ini orangnya tuh rajin banget bebenah rumah, dan kebetulan hari itu dia sedang mengepel di teras rumahnya. Karena kebetulan Mila ini mungkin karena lagi kesorean ya, jadi dia ngepelnya agak kesorean gitu di saat azan maghrib berkumandang. Dan seperti yang orang tua zaman dulu bilang kalau biasanya azan maghrib itu kita tidak boleh keluar rumah, jadi harus langsung masuk ke dalam. Karena mungkin si Mila ini mikir kayak udahlah tanggung gitu ya ngepelnya, jadi dia dilanjut aja gitu. Dan ketika Mila ini sedang asik mengepel depan teras rumahnya, dia ngerasa kayak ada sesuatu di samping dia, kayak ada sesuatu gitu loh. Karena kebetulan dia rumahnya dia sama rumah tetangganya itu kayak nggak berdempetan gitu loh. Jadi kan kalau biasanya kan kalau rumah orang sama rumah orang itu bisa berdempetan gitu kan temboknya. Nah kebetulan rumahnya si Mila ini enggak, jadi kayak ada space kayak ada solokan gitu. Kalian tau gak sih kalau rumah sama rumah tuh terus bentengnya tuh pakai solokan aja gitu, perbedaannya tuh kayak solokan kecil. Nah, si Mila ini ngerasa ada sosok tuh di situ, di kayak orang nengok gitu. Kalian tau gak sih, kayak orang ngintip. Nah, ngintip di solokan itu, di space solokan itu. Dia ngerasa kayak ada sesuatu karena si Mila ini orangnya penasaran. Dia penakut tapi penasaran. Akhirnya dia kayak sosokan ngeberaniin diri untuk ngeliat kayak ada apa di situ gitu. Dia belum nengok, tapi dia udah kayak karena udah emang ada rasa takut juga, jadi dia kayak masih ragu untuk lihat ke belakang gitu loh. Terus karena emang dia lumayan penasaran, akhirnya dia beraniin diri untuk lihat ke belakang pelan-pelan gitu. Terus ketika dia lihat itu kayak ada sekelebat, apa ya sekelebat, kayak ada orang, enggak orang sih, sosok si hitam ini. Atau itu tapi cuman kayak lewat gitu aja waktu si Mila ini masih asik ngepel. Ngeliat selebat, terus waktu Mila ini penasaran, akhirnya dia beraniin diri untuk lanjut lihat di samping rumahnya itu ada apa. Kalian tahu, dan ketika dia lihat di samping rumahnya itu ada apa, si Mila ini ngeliat kayak sosok tuyul. Kalian tahu tuyul kalau di film-film atau di TV-TV itu kan biasanya tuyul itu kan kayak bentukannya kayak anak kecil yang lucu, yang kalau kata
kalau kita lihat itu kan lucu ya, kayak pakai pempes aja, anak kecil pakai pempes terus mukanya kayak ditaburin bedak-bedak gitu. Tapi kan kalau di dunia aslinya sosok itu tuh kayak bener-bener serem banget. Yang dimana kayak kepalanya itu gede banget, dibanding badannya tuh kayak lebih besar kepalanya. Si Mila ini kayak bener-bener kejut banget karena dia ngelihat sosok yang nggak pernah lihat dia sebelumnya gitu. Akhirnya waktu dia lihat si sosok tuyul itu, dia langsung lari, takut, dia langsung masuk ke dalam rumah dan si Pelanya itu dia tinggalin gitu aja gitu. Karena emang shock juga sih ya, kayak sosok yang nggak pernah dia lihat sebelumnya tuh dia lihat. Dan kalau aku jadi Mila kayaknya udah shock berat sih, apalagi pada saat itu juga waktu maghrib yang dimana langit-langit juga udah mulai gelap. Jadi kayak menurut aku emang benar sih, kayak maghrib itu lebih baik di dalam rumah. Jangan kalaupun emang mikirnya nanggung gitu, lebih baik dijeda dulu, dilanjut lagi malam. Kalau enggak ya udah besoknya lagi aja pagi-paginya, karena emang kurang baik kalau kalian masih beraktivitas di waktu maghrib gitu. Terus ada lanjutan ceritanya lagi, masih tentang Mila. Jadi Mila ini, jadi ini udah beda waktu ya guys, udah beda waktu tapi masih tentang Mila. Jadi Mila ini ceritanya dia nginep di rumah neneknya. Rumahnya neneknya ini kayak masuk gang. Kalian tahu kalau rumah-rumah masuk gang, terus rumahnya Mila ini sampingnya kayak gang gitu loh. Kalian tahu kan kalau gang untuk pejalan kaki sekecil apa gitu. Palingan ya buat motor doang gitu, kalau mobil kayaknya nggak cukup gitu. Nah kebetulan rumahnya neneknya Mila ini sampingnya tuh kayak gang kecil yang suka orang biasanya berlalu lalang untuk pejalan gitu. Si Mila ini orangnya emang penasaran dan penakut banget kayak aku. Bener, si Mila ini kayak aku banget karena dia emang penasaran tapi penakut gitu. Jadi awal mulanya ini waktu tengah malam, kan dia lagi nginep nih, Mila ini lagi nginep, di waktu tengah malam dia keluar rumah. Emang ada-ada aja ini Milan ya. Udah tahu tengah malam malah keluar gitu. Terus dia ngerasa kayak bosan aja mungkin di dalam rumah, dia keluar rumah, dia kayak duduk di depan. Biasanya kan kalau di rumah-rumah itu suka ada tempat duduk gitu kan. Si Mila diam di situ nyari angin. Terus tiba-tiba dia ngedengar kayak suara orang lari di samping gang samping rumah neneknya itu. Karena kan emang di samping rumahnya nenek itu kan ada gang. Nah dia tuh kayak ngedengar suara anak atau suara orang yang sedang lari. Penasaran dong, karena kayak mikir jarang loh gitu gang itu ada orang yang lari, apalagi di tengah malam gitu kan. Dan posisinya juga udah gelap, udah sepi. Mila mikir kayaknya nggak mungkin deh gitu orang lari di jam segitu. Kalaupun ada kayaknya jarang nggak sih gitu, kayak tengah malam loh gitu. Akhirnya si Mila ini penasaran, tiba-tiba dia beraniin diri untuk jalan ngeliat di depan gangnya itu. Terus ketika dia lihat, dia nggak ngeliat apa-apa sih, dia cuma kayak ngeliat sosoknya itu nggak nampak, tapi kayak ngeliat sekelebat sosok hitam lagi, kayak seliwet lewat aja gitu. Tapi Mila ini nggak ngeliat secara jelas sosoknya itu seperti apa, dia cuma ngeliat ya udah kayak cuma selewat aja gitu. Dan karena si Mila ini anaknya penakut banget, dia langsung masuk dan dia langsung ngerasa merinding. Aku juga merinding sih kalau jadi Mila gitu kan. Dia langsung merinding dan langsung masuk ke dalam rumahnya, langsung ngunci pintu rumah neneknya dan langsung masuk. Kayak Mila ini menurut aku emang tipikal orang yang sangat penasaran banget tapi penakut gitu. Tapi lebih baik kata aku kalau emang kalian penakut jangan sih. Karena itu katanya ya, kalau katanya itu tuh bisa jadi energi buat si sosok itu kalau kitanya penakut. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat sosok, kalau emang kalian penasaran, kayak udah jangan ada rasa takut gitu, berani aja gitu. Biasanya si sosoknya itu suka nggak bisa nampakin dirinya karena emang katanya kalau energi kita lebih besar daripada energi si sosok itu nggak bisa nampakin diri dia. Tapi kalau aku sih penakut sih. Dan menurut aku Mila ini emang orang yang benar-benar cukup berani. Dia penakut tapi dia berani, acungin jempol. Dan
Untuk Milad, thank you banget ceritanya, bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua kalau emang di waktu maghrib kita lebih baik udahin aktivitas karena emang waktu itu kurang baik untuk dijadikan aktivitas ya, apalagi waktu azan berkumandang gitu. Lebih baik dilanjutin malamnya atau enggak besok harinya. Oke guys, segitu aja ceritanya. Thank you banget yang udah dengerin sampai akhir. Dan buat kalian yang punya cerita juga, cerita horor juga, bisa kirim ke kita dan bisa kita ceritain. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari kita. Thank you guys, see you.